Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mimha pencari Tuhan, kita bersua kembali di podcast ayat-ayat bicara yang insya Allah mengungkap misteri rahasia ayat-ayat perumpamaan, atau lebih dikenal dengan ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Untuk edisi hari ini, materi dipandu langsung oleh Ketua Yayasan Mimha, dan beliau sudah hadir di studio, dan mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, malam ini saya bersyukur bisa bertemu secara langsung dengan Ustaz untuk memaparkan beberapa unek-unek lah. Ya. Sekaligus mungkin ada beberapa pertanyaan dari titipan teman-teman ya. Suatu kesyukuran karena saya sudah lama sebenarnya ingin sekali bertemu dengan Ustaz, namun karena kesempatan dan waktu hanya malam ini ditakdirkan. Dan itu sebuah rahmat yang luar biasa bagi saya. Untuk pertama-tama Ustaz, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari titipan ya. Terkait dengan ini, bahwa di dalam Al-Quran itu mengkaji tentang, banyak kita dengar kata-kata tentang nafsu. Anfus, kata anfus, nafsun, baik nafsun wahidah, nafsul lawama, nafsun mutmainnah. Nah, ada yang mempertanyakan, dia mulai berangkat dari surah Al-Fajr. Ayatnya kira-kira begini: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Yang lengkap artian dia maksud adalah wahai jiwa-jiwa. Diartikan di sini dalam Al-Qur'an wahai jiwa-jiwa yang tenang. Selanjutnya ada kemukakan lagi di dalam surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat kedua. Di situ tertulis wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Tadi nafsu mutmainnah, sekarang nafsu lawwamah. Itu kira-kira artinya begini: dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesal. Nah, yang terakhir dia kemukakan ayat ketiga. Wama ubarri'u, ini kisah Yusuf. Kisah Yusuf dalam surah Yusuf juga, surah ke-12 ayat ke-53. Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi, dan seterusnya. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan itu. Nah, yang dia pertanyakan begini Ustaz. Ini pertanyaan dari, maaf saya lupa sampaikan Ustaz, ini pertanyaan dari Pak Bapak Syah dari asal Samarinda ya. Yang dia pertanyakan begini: yang mana disebut nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang? Mana yang disebut nafsu lawamah atau jiwa yang selalu menyesali dirinya? Dan mana nafsu amarah, nafsu selalu mendorong kejahatan? Nah, dia mengatakan di sini amarah, sementara di dalam artinya selalu mendorong kepada kejahatan ya, amarah. La amaratu memerintahkan ya, bukan amarah itu kejahatan. Amarah itu dia memerintah. Oke, jadi dikoreksi nih pertanyaannya ya, bahwa yang mana disebut nafsu amarah, bukan amarah disitu, tapi nafsu yang selalu mendorong ke kejahatan dan nafsu yang diberi rahmat. Jadi ada dua memang di surah Yusuf ini, nafsu yang selalu mendorong ke arah kejahatan dan nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dia butuh penjelasan Ustaz. Kira-kira karena ada 3 jenis nafsu, kata nafsunya dalam Al-Quran ini. Nah, ketiga-tiganya ternyata beda ya. Meskipun asal objeknya adalah satu, yaitu nafsu ya. Kira-kira penjelasannya Ustaz. Ya, baik. Jadi nafsu
adalah diri kita. Nafsu itu diri. Yang mana yang disebut dengan diri yang asli, yang mana yang disebut dengan diri secara umum, ya, kita. Jadi saya pikir penanya perlu memahami dulu asalnya ini nafs sampai dia masuk ke dalam jasad kita, sampai keadaan sekarang ini, keadaan jasad kita ini disebut juga sebagai nafs. Kenapa disebut nafs dalam kondisi berjasa seperti ini? Padahal sebelumnya itu nafs itu adalah rahasia adanya, murni, tidak memiliki sesuatu pun pada dirinya, itu sebuah ciptaan. Ketika saat itu dia diambil kesaksian atau diambil perjanjian oleh Allah dengan bahasa alastu birabbikum. Baik, kita bahas melalui gambar supaya lebih bisa dipahami. Silakan. Baik, jadi selalu kita memulai pembicaraan tentang nafs ini dari asalnya manusia diciptakan. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi pertama dari diri yang satu itu keluar aku. Ini adalah nafs, ya. Inilah nafs diri, ya. Nafs diri. Dirinya aku, diriku, nafsu, nafsi, diriku, ya. Atau jiwa, ya. Jiwa bisa, tapi sudah mendekat kepada raga. Kalau jiwa, ya. Jadi kita lihat dulu kemurniannya, ini belum bisa dikatakan sesuatu, ini masih rahasia. Tapi saya punya diri, ya, diri itu adalah aku sendiri, diriku sendiri. Kemudian setelah terjadi alastu, kemudian aku ini mengakui bahwa Rob itu ada, nah, maka dia tidak boleh lagi berada pada posisi rahasia, ya. Karena Tuhan itu hanya satu. Ketika dia mengakui bahwa Tuhan itu ada, maka dia terhijab oleh cahaya. Ketika aku dihijab oleh cahaya, nah, itu yang disebut dengan ruh. Jadi yang pernah saya jelaskan kepada beliau ini, bukan itu bahwa aku itu dihijab oleh ruh, tidak. Aku dihijab oleh cahaya, itu yang disebut ruh. Jadi secara keseluruhan. Jadi seandainya tidak ada aku, di sini ada cahaya saja, ini tidak bisa disebut nafs, tidak bisa disebut diri. Nanti dihijab oleh cahaya, ya, jadi dengan cahayanya keseluruhannya itu disebut nafs. Kenapa? Karena ada aku di dalam. Tapi masih dalam bentuk ruh. Ya, istilahnya ini keseluruhannya ini apa yang terhijab cahaya itulah yang disebut dengan ruh. Bukan dipisah baru itu menghijab aku, tidak. Jadi yang disebut dengan ruh adalah aku dihijab oleh cahayaku. Kondisi seperti itu tidak bisa lagi dikatakan seperti biasa, seperti pada awalnya dia adalah rahasia, tidak. Nah, ini juga ini disebut dengan nafs. Lalu kemudian ketika jasad terbentuk setelah sempurna kejadiannya, penyempurnaannya jiwa, ruh ini mengalami penyempurnaan sebelum ditiupkan masuk ke dalam jasad. Penyempurnaan ruh ini yang disebut dengan jiwa. Jadi bentuknya sudah memiliki bentuk persis seperti dengan bentuknya jasad. Nah, inilah disebut dengan jiwa. Dalam jiwa ini, pada jiwa ini ada aku. Makanya jiwa juga disebut dengan nafs. Jadi perhatikan kata-kata nafs ini. Setelah jiwa ini menyatu dengan jasad, akhirnya jasad ini disebut juga nafs. Kenapa? Ada aku di dalam. Ketika tiada akunya, tidak bisa disebut nafs. Nah, baik. Ketika dia nafs ini berjanji, itu pengetahuan kepada ketuhanannya itu sangat tinggi. Dia sangat kenal Tuhan. Lalu ketika dia dihijab oleh cahaya, maka tidak bisa lagi mengatakan syahidna, tidak bisa. Terhalang oleh cahaya. Disebutlah dia ruh, ya, sudah terhijab. Kemudian
Nah, setelah ditiupkan masuk ke dalam jasad, dibuat penyempur namanya jiwa. Nah, jiwa ini sebelum masuk disatukan, diadakan dulu serah terima amanah sebelum masuk ke dalam jasad. Kenapa? Karena masuknya dia ke dalam jasad ini, ke depannya ini akan membuat dia terpenjara, dalam tanda kutip dia terpenjara, dipenjara oleh materi, dihijab oleh materi. Nah, dalam cerita Al-Quran disebutkan bahwa dia menerima amanah, lalu dia masuk ke dalam jasad. Maka sejak itu dia zalim dan bodoh. Jadi orang itu zalim dan bodoh. Jadi tidak seperti yang pertanyaannya selama ini, selalu memberikan pilihan, ya. Yang memberikan pilihan, perhatikan perjalanannya aku, ya. Kalau aku sudah ada di sini, ini sudah tidak ada. Kalau aku sudah menjadi jiwa, ini tidak ada. Ketika jiwa ini masuk ke dalam jasad, ini sudah tidak ada. Jadi dalam kondisi ini berjasad, di dalam jasad itu ada jiwa, dalam jiwa ada ruh, dalam ruh ada aku. Ini dalam jasad kita. Sekarang perhatikan yang pertama, nafsu dulu yang pertama, nafsu. Nah, iya. Ini. Nafsu apa yang di situ disebutkan? Pada posisi mana ketika tadi nafsu ini sudah menyatu ya ke dalam tubuh jasad? Nah, ini yang dipertanyakan. Di mana posisinya nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah ketika dia, perhatikan ketika jiwa ini masuk ke dalam jasad, dia sangat dipengaruhi oleh pergerakannya kalbu. Karena ketika dia masuk ke dalam jasad, dia menempati posisi kalbu. Jadi yang nafsu mutmainnah yang ditanyakan di sini, yang mana yang disebut nafsu mutmainnah itu? Ya, ketika saya lihat dulu, ketika nafsu ini masuk ke sini, dia tergantung sama kalbu. Di mana kalbunya berada, disitulah dia berada. Nah, kalbu itu berbolak-balik. Kalbu itu berbolak-balik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ketika dia berada di atas, dia bisa melihat. Ketika dia berada di sini, dia buta. Ya. Al-qulubu fis sudur itu buta. Ketika dia berada di bawah ini, zalim dan bodoh. Ya. Jadi nafsu yang tenang itu ketika kalbunya itu terkumpul di atas ini, di tempat asalnya. Sehingga dia berada pada titik keseimbangan, tidak terikat oleh materi, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Karena dia menempati wilayah yang bukan wilayah ciptaan. Jadi nafsu mutmainnah itu berarti berasal dari bawah. Dikatakan mutmainnah karena berasal dari bawah, menghadapi gejolak, kemarin gejolak ini, gejolak tiba di atas baru tenang, disebutlah nafsu mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang itu berarti dia berhasil sampai ke asalnya. Yang dibahasakan itu adalah kalbun salim, kalbu yang selamat. Kalau dia kalbunya selamat, pasti nafsunya mutmainnah. Artinya kalbu itu kembali kepada asal muasalnya. Itu tadi, berarti pertanyaan pertama yang disebut dengan nafsu mutmainnah itu memposisikan kalbunya. Ya, posisi kalbu kembali ke asalnya. Kembali ke asal. Karena kalbu itu bolak-balik, ya itu ketika dia berada di bawah itu tidak bisa disebut mutmainnah, bergejolak terus. Bukankah itu kalau daerah atas itu wilayah kesadaran? Ya, bila kita di sinilah kesadaran itu. Wilayah kesadaran, wilayahnya aku. Kalau aku itu nafsu itu tadi kesadaran berada pada posisi ini, dia Itulah akan nafsu tenang. mutmainnah. Nafsu mutmainnah, jiwanya tenang ya. Berarti pada posisinya di situ ya. Makanya selalu diarahkan ke sini dengan metode sholat supaya dia berada pada posisi ini. Salah satunya melalui sujud ya. Seluruhnya sholat, Seluruh. termasuk ruku mengarah ke sana, sujud mengarah ke situ. Dalam kondisi berdiri arahkan ke sana. Dalam segala kondisi, berdiri, duduk, berbaring, arahkan dia ke sana. Mudah-mudahan Pak Ya. Pak Syah ini Untuk ini ya, untuk nafsu mutmainnah. nafsu mutmainnah sudah dijawab oleh Ustaz. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, yang mana yang disebut dengan nafsu lawamah, Ustaz? Nafsu Jiwa yang lawamah itu selalu menyesal. Setelah terjadi kiamat, puluh nafsun zaikatul maut. Setiap nafs itu akan mengalami kematian. Kullu nafs zaikatul maut. Setiap nafs. Jadi setiap nafs ini akan mengalami kematian. Kenapa perlu mengalami kematian? Karena itulah pintu untuk bisa berpindah, untuk bisa memasuki wilayah nafs ke atas ini harus mengalami kematian. Perpindahan dari jasad ke jiwa harus kematian, dari jiwa ke ruh harus kematian.
dari ruh ke rahasia harus kematian. Ini juga nafsu ini. Apakah mengalami kematian? Ketika dia kembali ke sana, ke diri yang satu, tidak ada itu dia. Dia itu tidak ada. Aku itu tidak ada. Nah, yang disebutkan di situ adalah ketika dia keluar dari sini kezaliman dan kebodohannya, masuk ke sini baru dia tahu. Jadi menyesal, kata menyesal bisa bermakna menyesal karena sudah menerima amanah, ternyata ini pertanggungjawabannya sudah berat. Menyesal juga karena ternyata amalannya terlalu sedikit sampai pindah ke sana. Harusnya kalau dia tahu bahwa oh, ini ternyata ini harus difungsikan dengan semaksimal mungkin jasad ini, ketika dia pindah, dia akan melihat yang disesali kenapa terlalu sedikit. Ya, disebut dengan jiwa yang selalu menyesal. Tapi harus kiamat dulu, harus kematian dulu. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Begitu. Ada ayat sebelumnya. Ya, kiamat dulu baru jiwa yang selalu menyesal. Aku bersumpah demi Jiwa kiamat. selalu menyesal. Oke. Baik. Nah, yang ketiga ini mengenai kisah Yusuf. Di sini ada dua nafsu yang disebut oleh Nabi Yusuf, yang dinyatakan oleh Nabi Yusuf sendiri, yaitu inna nafsul ammarah bisui. Artinya, sungguhnya diriku bebas karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Ya. Nah, yang kedua Nabi Yusuf mengatakan kecuali. Nah, mungkin ini ma rahimah, mungkin maksudnya kata ma itu dirujuk kembali kepada nafsu, kepada ma rahimah rabbi, itu kecuali nafsu yang diberi rahmat dari Allah. Berarti ada dua, rahmat yang mengajak kepada kejahatan dan rahmat yang nafsu yang dirahmati. Jadi cerita yang disampaikan oleh Yusuf dengan kisah Yusuf 12 bersaudara, berarti itu adalah praktek tentang praktek yang ada pada jasad kita. Praktek pada jasad kita. Artinya ketika Yusuf yang menceritakan berarti pada saat itu dia memiliki jasad. Ketika aku nafsu itu berada pada jasad, berarti dia berada pada wilayah kekuasaan hawa nafsu. Masuk di istana kerajaannya hawa nafsu, sehingga nafsu tadi akan selalu mengarah kepada kejahatan, kecuali rahmatnya Tuhan datang. Kalau rahmatnya Tuhan datang, maka nafsu itu akan melakukan kebaikan. Jadi seorang nabi yang sadar dirinya, Muhammad yang sadar dirinya, dia selalu beristighfar. Kenapa? Karena dia berada pada wilayah jasad. Tapi dia sadari diri bahwa dia akan selalu melakukan kebaikan kecuali rahmatnya Tuhan. Jadi terjadi apa ini tadi saya ulangi, nafsu dia akan selalu mengarah kepada kejahatan, keburukan kecuali rahmatnya Tuhan, baru bisa melakukan kebaikan. Jadi setiap ada kebaikan terjadi, kenapa itu rahmatnya Tuhan? Seandainya bukan rahmatnya Tuhan, kau pasti melakukan keburukan. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu mengatakan dirinya itu adalah pelaku kebaikan. Berarti melawan ini, menentang ayat ini. Disebut juga dia melakukan kemungkaran, ingkar terhadap janji yang pertama, bahwa dia itu adalah sebagai hamba, Allah adalah Tuhan. Ketika terjadi kebaikan itu perbuatannya Tuhan, perbuatannya manusia itu pasti buruk. Pantas Nabi Yusuf mengatakan dan aku tidak menyatakan diriku bebas. Maksudnya begini, Nabi Yusuf secara berdasarkan penjelasan Pak Ustaz tadi, saya pahami bahwa Nabi Yusuf sendiri menyadari bahwa dirinya dalam jasad, berada dalam jasad, dan itu dalam selalu kondisi zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh pasti mengarah kepada keburukan. Kecuali rahmatnya Tuhan, kecuali Tuhan dia tolong dia, pasti dia baik. Ya, kenapa dia bisa lakukan ini? Kenapa dia bisa membuat ini? Dikasih rahmat sama Tuhan. Seandainya bukan rahmat Tuhan, kita kacau semua di sini. Kacau balas semua kita. Ya, secara logika Ustaz, kalau seorang lelaki bertemu dengan wanita yang sangat cantik, kira-kira kalau bukan rahmat Tuhan mungkin sudah terjadi. Selesai. Karena sebagaimana manusia ya, hawa nafsunya akan menguasai dia. Tetapi karena dia masih dilindungi oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan, dia mampu meredam itu. Bahkan kalau perlu ketika saat itu dia mampu bersedekah, kenapa? Ada rahmatnya Tuhan.
Jadi setiap orang melakukan kebaikan itu terjadi karena rahmatnya Tuhan. Kalau bukan, tidak bisa berbuat baik. Itu dikatakan inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kenapa? Karena dia berada di wilayah ini. Jadi bukan nafsu itu yang buruk, bukan. Bukan nafsu itu, nafsu diri. Bedakan dengan hawa nafsu. Dari diri yang satu keluar aku, ini namanya nafs. Dari diri yang satu muncul pasangannya, ini namanya hawa. Gabungan kedua ini disebut hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu inilah yang selalu mendorong kepada kejahatan. Sehingga tadi dari diri yang satu dan pasangan ini kan ciptaan. Nah, maka Allah ajarkan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan semua itu yang berpasang-pasangan. Semua yang berpasang-pasangan jahat semua ini. Kecuali rahmatnya Tuhan ada di sini. Jadi perlu dibedakan antara nafs dengan hawa nafsu. Yang umum selama ini kita ketahui, ketika orang sudah menyebut nafsu, arahnya pasti buruk. Orang ini sangat bernafsu. Bukan begitu aslinya. Nafsu itu diri. Yang dia maksud orang ini sangat bernafsu itu artinya dorongan hawa nafsunya itu sangat tinggi. Kalau tidak terkendali itu hawa nafsunya, sudah, dia pasti mengarah kepada kejahatan, pasti berbuat jahat. Makanya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dijamin surga. Kendalikan hawa nafsu dijamin surga. Tapi bukankah juga yang mampu mengendalikan hawa nafsu itu juga adalah rahmat? Rahmatnya Tuhan. Makanya setiap orang yang menyadari ini pasti tetap bersyukur kepada Tuhan. Untungnya masih dirahmati. Kalau tidak, kita ini dalam kekuasaannya hawa nafsu. Masih istana hawa nafsu. Baik, berarti pertanyaan ketiganya nih Pak Syah dari Samarinda, bahwa nafsu amarah dan nafsu yang dirahmati oleh Tuhan itu, bahwa semua perbuatan baik yang dilakukan oleh nafsu itu adalah karena rahmatnya Tuhan. Maka jangan mengaku, maksudnya seperti itu. Jangan mengaku melakukan kebaikan. Kenapa? Tidak bisa berbuat baik. Sedangkan nafsu yang selalu terdorong ke arah kejahatan, itulah karena dirimu. memang Itulah dirimu. pada kondisi manusia yang disebutkan oleh Allah zalim dan bodoh. Ketiga pertanyaan dari ya, mudah-mudahan dipahami. Jangan selalu diarahkan, itu intinya di situ. Jangan diarahkan itu nafsu itu pada hal yang buruk. Berdasarkan ayat ini ya, nafsu itu buruk, tidak seperti itu. Nafsu itu ketika berada di sini dia sangat tergantung. Apakah dikuasai oleh hawa nafsu atau dia mendapat rahmat dari Tuhan. Kalau nafsu itu bilang buruk, tidak bisa dikasih rahmat, karena buruk memang. Dia netral. Kalau dikuasai hawa nafsunya, pasti buruk. Tapi kalau diberikan rahmat oleh Tuhan, pasti dia bagus. Nanti pertanyaan ke depannya, bagaimana caranya Allah kasih rahmat itu nafsu? Nah, dicerita melalui kisah Nabi Isa, bahwa mengandungnya Maryam, mengandung Isa itu sebagai rahmat dari Tuhan. Siapa yang mendapatkan kandungannya Isa, itulah yang mendapat rahmat. Jadi manusia tidak akan selamat dari kekuasaan hawa nafsu sebelum kedatangan Isa bagi dirinya. Disebutlah Isa itu sebagai juru selamat yang menolong manusia dari kekuasaan belenggu hawa nafsu ini. Jadi nanti Isa datang baru bisa disebut dia mendapat rahmat. Jadi baik. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Ya. Jadi saya harap semoga Pak Syah ini dari Samarinda sudah bisa menangkap penjelasan Ustaz, dan semoga Allah memberi kita semua petunjuk untuk dapat memahami ayat-ayatnya. Masih ada Ustaz. Ya. Pertanyaan kedua ini terkait juga, ada kaitannya dengan penjelasan Ustaz tentang jiwa tadi yang tadi dijelaskan dari atas ke bawah. Ketika dia terselubung oleh cahaya menjadi ruh, kemudian turun lagi, terselubung lagi menjadi jiwa. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Daud. Nah, ini Pak Daud ini dari Flores ya. Dia menyatakan begini, Ustaz, diketahui dari penjelasan bahwa jalan ketakwaan itu adalah aku. Roh. Dalam kurung dia beri lagi nur. Terus dia kasih tanda datar jiwa, dan kemudian masuk ke dalam jasad. Nah, sesuai dengan penjelasan Ustaz tadi. Namun di dalam diri manusia ada juga perasaan dan rasa. Nah, ini bagus ini. Logis pertanyaannya.
Nah, yang dia pertanyakan, Ustaz. Pertanyaan saya, kata Pak Daud, bagaimana hubungan kedudukan dan peran perasaan atau rasa dengan jiwa? Saya perjelas lagi. Bagaimana hubungan kedudukan dan peran Ya. dari rasa dengan jiwa, roh, dan aku? Berarti Ya. ada berapa? Bagaimana hubungan atau kedudukan serta peran dari rasa jiwa, rasa roh, dan aku? Ya. Ada 3. Mohon Jadi penjelasannya. dari mana munculnya? Yang pertama ada ketika dari diri yang satu keluar aku, itu yang pertama adalah sadar. Ya. Yang pertama keluar itu sadar. Sadar, kalau kata bendanya disebut kesadaran, ya. Kesadaran ini yang dikiaskan dengan laki-laki dalam Al-Quran, disebut sebagai laki-laki. Kemudian dari diri yang satu diciptakan pasangan, ini disebut dengan rasa. Ya. Pasangannya adalah rasa. Kata bendanya perasaan. Ini dikiaskan dengan wanita. Iya. Jadi yang namanya wanita ini atau perasaan ini, inilah yang membungkus aku sampai masuk ke jasad. Jadi dalam perjalanannya aku itu dikandung oleh ibu selama dalam 3 kandungan, dalam 3 kegelapan. Dikandung oleh ibu dalam 3 kegelapan. Jadi Allah menciptakan rasa dan diberikan kepada aku, kepada kesadaran, agar aku ini bisa merasakan nikmatnya Tuhan. Jadi merasakan itu ada 2, bisa perasaan baik atau perasaan tidak baik, atau perasaan tidak enak. Yang penting rasa. Merasakan, ya, olehnya itu karena rasa manusia bisa berpikir. Untuk bisa berpikir dia harus gunakan itu kata sadar. Ya. Pada binatang ada rasa tapi tidak punya sadar, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika rasa itu tidak cocok bagi dirinya. Misalnya, katakanlah, misalkan binatang yang meminum air, tiba-tiba air itu tidak enak rasanya, maka dia hanya tinggalkan. Berbeda dengan manusia yang punya sadar. Ketika air itu tidak enak rasanya, mungkin dia tambahkan gula supaya enak, atau dia melakukan sesuatu karena ini. Jadi inilah yang pada perumpamaan yang lain, inilah yang disebut dengan akal, ya, yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dengan akal manusia bisa berbudaya, ya. Kalau binatang tidak bisa berbudaya. Sejak tahun 1 sampai tahun sekarang, keadaan binatang begitu terus, tidak pernah berkembang. Manusia yang diberi akal, dia berkembang. Ketika dia merasakan bahwa ini sudah tidak bagus, maka dia akan membuat sesuatu yang lebih bagus daripada itu. Jadi peran rasa adalah meningkatkan fungsi kesadaran. Ya, jadi rasa ini tidak akan muncul kalau kita tidak memiliki ini yang pertama dulu, kesadaran dulu. Kesadaran dulu keluar, kemudian rasa. Kalau rasa itu, kalau kesadaran ini tidak ada, maka rasa itu kita tidak akan merasakan. Tidak akan bisa membedakan mana yang bagus, mana yang baik, ya. Mana rasa enak, rasa tidak enak. Memang rasa juga harus dibutuhkan, ya. Karena nikmat Allah akan memberi nikmat, harus pakai rasa. Allah akan memberikan surga, tidak bisa kalau tidak rasa. Kepada siapa itu diberikan surga? Kepada aku. Supaya dia rasakan. Jadi diberikan itu rasa kepada aku. Kalau dia merasakan sengsara, dia harus merubah diri. Kalau dia merasakan nikmat, ya tingkatkan dengan modal kesadaran tadi. Baik, kalau saya baca pertanyaan ini, saya baca berulang dan saya berusaha memahami pertanyaannya Saudara Daud. Ya. Nah, bagaimana perasaan ketika rasa itu di ruh, pada ruh? Apakah ruh juga ada perasaannya? Ya, ketika ini sudah ada rasa di sini. Ketika dia berasal dari kesadaran tertinggi, ketika dia bersama Tuhan, ya, lalu diturunkan ke sini, yang dia rasakan itu bukan kenikmatan, tapi kenikmatan yang berkurang. Sehingga kalau bahasa istilah lainnya, dia mengalami penderitaan. Karena tadinya berada pada kondisi rahasia bersama Tuhan, kenikmatannya sangat tinggi dibandingkan dengan ketika diturunkan di surga, di tempat ruh ini di surga. Lalu kemudian masuk ke jiwa, semakin menderita.
Berarti- sampai masuk ke dalam jasad sangat menderita terbelenggu. Nah, ini semua wilayah-wilayah rasa. Nanti perasaan ini akan lebih nikmat ketika dia berasal dari penderitaan. Seumpamanya keluar dari jasad ini, masuk ke wilayah sana, ke wilayah kedua, dia akan merasakan ini, ternyata enak sekali kalau berada di sini, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Catatannya nanti kalau di akhirat dibangkitkan dalam kondisi bagus, ya merasakan nikmat. Tapi kalau kondisinya lebih sengsara daripada di Biasa. dunia seumpama di dunia melihat tiba-tiba dibangkitkan dalam keadaan buta, wah menderita. Di dunia dia bisa berjalan dengan baik, tiba-tiba dibangkitkan di akhirat lumpuh, nah, menderita. Yang seharusnya itu ketika di dunia kita menderita, di akhirat kita akan bahagia, maka itulah surga. Berarti peran perasaan dalam hal ini, ya jawabannya untuk Pak Daud. Supaya bisa Peran perasaan adalah untuk merasakan bisa nikmatnya Tuhan, supaya merasakan dia bisa bersyukur dengan untuk dengan memfungsikan kesadaran. Baik Ustaz. Ya. Nah itu tadi Ruh. Nah bagaimana dengan perasaan di jiwa? Sama itu tadi saya bilang, ketika tetap. ini perasaan dari ini kenikmatan bersama Tuhan tinggi, turun ke sini sengsara, tiba di sini lebih sengsara di sini luar biasa. Nanti dia kembali ke sana. Nah ini peran rasa. Jadi peran rasa itu supaya ini berjuang agar dia mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Baik. Baik Ustaz. Saya ingin mengcombine pertanyaan Pak Daud dengan jawaban Ya. Ustaz. Pertanyaannya di sini saya perhatikan bahwa Pak Daud mengatakan, namun di dalam diri manusia, artinya pada posisi manusia, Ya. artinya tubuh ada di situ, jasad ada ruh, ada jiwa, berarti gabung Ya. ya pada Ya. diri manusia. Ada perasaan, berarti Berarti di sini yang dia maksud ya. ya ini pada ya. jasad. Pada jasad ya. Ya. Nah disitulah yang dia maksudkan Pak Daud. Perasaan itu, kalau saya combine dengan jawabannya Ustaz ini, bahwa perasaan itu nanti berfungsi pada saat kita pada posisi jasad. Seluruhnya. Karena ini kan selain aku dihijab oleh ini cahaya itu sudah ada rasa. Tapi kan pada saat itu kita enggak, sekarang kan kita berada di jasad, berarti kita enggak Kondisi paham sekarang itu. di sini ya, katakanlah kondisi sekarang perasaan itu sekarang ada pada jasad. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lepas dari jasad, katakan terjadi kiamat atau kematian, Kematian ya. kita akan merasakan lagi rasa itu ada di sini. Rasa itu ada di sini. Ketika berada di Ada sini, rasa di jiwa. ternyata ada rasa. Kenapa ada diri yang satu? Ini sudah berpasangan, ada rasa di sini. Nanti kembali ke sini, aku tidak ada, maka aku tidak ada rasa. Bahkan ada orang mengatakan sebenarnya aku itu adalah rasa. Tidak, aku itu kesadaran. Nanti sadar baru ada rasa. Baik. Sudah, mudah-mudahan terjawab. Berarti Ya. ini pertanyaannya Pak Daud ini luar biasa sekali. Sangat ingin detail sekali, mendetail, membuat Ustadz menjawab, memberi jawaban secara detail tentang Mungkin hanya perlu perlu digarisbawahi bahwa bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa-bahasa orang-orang terdahulu yang perlu kita kita perlu hubungkan dengan Al-Quran. Yang kita sebut rasa di Al-Quran itu apa? Misalnya kan, kita hanya melihatnya di sini, oh ada rasa. Sama ini ya, kata sadar. Sadar yang kita pahami sekarang itu apa? Dari tidur, terbangun, sadar. Bukan ini. Bukan ini yang dimaksud sadar. Yang dimaksud sadar itu, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, disebut sadar. Kalau kita menghambur-hamburkan sampah, dianggap tidak sadar. kalau versi Al-Quran. Versi Al-Quran. Jadi Karena inilah budaya. Kalau sadar yang kita maksud begini, ya sama juga, ada juga pada binatang. Kalau sadar yang kita pahami sekarang bilang begitu terbangun itu dia sadar, ada juga sama binatang juga. terbangun dari pingsan dikatakan sadar. Dia katakan sadar, bukan salah seperti ini. Jadi perlu dibawa lagi Al-Quran. Sadar ini apa yang dia maksud? Rasa itu apa? Ya, rasa itu wanita, itu yang harus dikendalikan. Kendalikan perasaanmu, kendalikan rasamu. Siapa yang kendalikan? Sadarmu. Kalau sadarmu dikuasai oleh perasaanmu, maka sadarmu ini akan dibawa kepada memenuhi perasaanmu, memenuhi keinginanmu. Itu namanya sadar yang dipimpin oleh wanita. Tapi kalau kesadaran yang memimpin berarti laki-laki, sehingga mampu mengendalikan
perasaan, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi kata perasaan dan hawa nafsu identik. Baik, Ustaz. Terjawab sudah. Jadi perasaan itu identik dengan hawa nafsu. Hawa nafsu karena dari diri yang satu untuk pasangannya, ini gabungan ini sebut hawa nafsu, itulah rasa. Ya, kalau ini aku sadar. Ya. Dari diri yang satu keluar aku, itulah aku sadar. Kemudian dari diri yang satu muncul pasangannya, itulah rasa. Untuk apa diciptakan? Untuk aku, supaya dia menikmati. Untuk apa aku menciptakan semua ini? Untuk Muhammad. Kata Allah kepada Muhammad, aku menciptakan semua ini Muhammad hanya untuk kamu. Dan untuk ini saja. Terciptalah segala sesuatu. Apa itu? Kumpulannya itu rasa. Rasa-rasa ada di situ. Jadi turun aku untuk mengendalikan itu rasa. Kendalikan. Karena kalau rasa yang diikuti kemauannya, itu berarti kita dipimpin oleh hawa nafsu. Nah, terkait dengan sadar, kesadaran. Ya. Bagaimana dengan yang orang yang dianggap kelainan jiwa atau hilang akal atau orang gila? Itu yang saya maksud. Kata sadar itu, sadar berarti dia mampu mengendalikan apa yang ada di rasa itu tadi ya, apa yang ada pada jasad atau rasa. Kalau terputus hubungan antara tempatnya kesadaran pada diri kita ini, itu tidak bisa menggunakan itu sadar tadi, tidak bisa digunakan. Dia tidak mengenali dirinya. Itulah karena terputus hubungan ini ya. Ini harus dijaga, ini jasad ini. Karena yang menghubungkan antara jasad ini, wadah ini dengan gaibnya adalah pada kalbu. Kalau di sini itu pada otak ya. Tempatnya di kalbu atau di otak. Orang gila ini rusak otaknya ya? Ada di dalam itu yang putus. Ada hubungan yang terputus antara otak dengan apa yang ada pada dirinya. Dianggap sebagai hilang kesadaran. Dianggap hilang kesadaran, tapi kesadarannya ada di situ. Kalau orang bisa diobati, kalau mampu menghubungkan kembali saraf yang rusak tadi, dia bisa gunakan lagi. Jadi setiap manusia pasti punya akal, pasti berakal, pasti punya sadar. Nah, Tetapi sangat tergantung pada fisik ini. Makanya ketika dia masuk ke sini, terima dulu, serah terima mana dulu. Jangan sampai masuk ke sini ternyata punya wadah kalbu itu yang rusak misalnya, otaknya kecil atau otaknya tidak bisa dipakai, maka kesadaran tadi tidak bisa digunakan. Tapi ada di dalam karena dia manusia. Jadi yang membedakan manusia binatang itu adalah ini tadi, akalnya tadi, ada akal. Setiap manusia pasti punya akal. Jadi tidak ada kata akal sakit, tidak ada. Fisiknya ini yang rusak, menyebabkan dia tidak bisa menggunakan akalnya. baik, Ustaz. Berarti kalau saya menggambarkan tadi tentang orang gila kan hilang kesadarannya, otomatis dia tidak merasakan apa-apa. Kalau kata sadar tadi, dia merasakan tapi tidak mampu melakukan sesuatu. Sumpah dia minum saja, enak atau tidak dia tidak bisa tahu. Nah kan seperti yang kita lihat kelakuan orang gila yang di jalan, kasihan dia makan Persis seperti binatang. Iya. Seperti itulah. Memang punya rasa, tidak tapi ya. digigit nyamuk dia tidak hiraukan, kedinginan dia tidak hiraukan. Seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Ya, ketika ada sadarnya, ada akunya, baru dia bisa melakukan sesuatu. Makanya saya bilang yang membedakan itu adalah akal. Akal inilah yang menghasilkan budaya. Budaya itu budidaya ya. Budi dan daya. Upaya dari budi. Berkembang biak ya, artinya yang menjadikan pikirannya berkembang. Jadi binatang punya pikiran, punya. Daya, kemampuannya. Manusia punya pikiran, punya. Yang membedakan kemampuan mengembangkan pikiran itu adalah akal. Luar biasa. Ya. Baik, Ustaz. Saya kasih contoh misalnya. Masih ada contohnya. Contohnya misalnya. Apa yang membedakan antara manusia dengan monyet? Kan biasa dikatakan monyet itu berakal. Saya katakan tidak. Tidak bisa dikatakan. Dia punya otak, manusia punya otak. Tapi bedanya manusia punya akal, dia tidak. Dia punya otak, dia tahu caranya mengambil makanan, dia tahu caranya berlindung dari kejahatan. Dia punya otak, dia bisa berpikir. Tetapi sejak tahun 1 sampai sekarang begitu terus sikapnya, tidak berubah. Itulah tidak punya budaya. Sehingga tinggalnya tetap di pohon. Seandainya manusia, dia bisa rubah ini pohon menjadi rumah yang indah seperti ini. Nah, itulah perannya akal pada manusia.
Oke, baik Ustaz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini Pak Daud bisa menangkap jawabannya Pak Ustaz. Bagaimana peran perasaan, kedudukan perasaan dan peran perasaan terhadap jiwa, ruh dan aku. Ya, Karena pada dasarnya semua ini terhimpun dalam jasad. dalam jasad. Nah, sehingga sulit kita mau memahami seketika dia keluar dari jasad, itu di luar wilayah kita lagi, karena hanya orang-orang ar-rasihun ilmi yang mampu memahami. Kalau bahasa Al-Quran disebut dengan ulil albab. Ulil albab. Kenapa disebut ulil albab? Karena itu tadi sudah melewati pintu-pintu namanya kematian. Al-mautu babun. Al-mautu babun. Kenapa itu orang berakal dikiaskan dengan ulil albab dalam Al-Quran? Wa ma yasakkaru ila ulul albab. Kenapa disebut ulul albab? Karena yang bersangkutan sudah melewati yang namanya babun, pintu, dan itu adalah kematian. Kalau hanya satu kali mati belum bisa disebut ulil albab. Berarti hanya orang ini yang mampu menceritakan bagaimana rasanya ketika dia berada. Baik, Ya. Ustaz. Terima kasih banyak. Sangat jelas sekali. Ya. Jadi mungkin itu, karena ini pertanyaan titipan. Kalau saya pribadi Ustaz, terus terang saya hanya minta mudah-mudahan ada kesempatan lagi saya bisa bertemu dengan Ustaz. Ya. Mungkin ada pertanyaan pribadi, tapi saya tidak ingin Ya, mengungkap boleh. di media. Boleh. Karena ini sangat individual, Ya. sangat keinginan pribadi yang tidak mesti ditahu oleh orang lain. Boleh. Baik Ustaz, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, dan semoga penjelasan dari Ustaz malam ini terkait dengan pertanyaan dari sahabat-sahabat yang dari Pak Daud dengan Pak Syah ini juga bisa memberi manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberi pemahaman kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa, penonton, penikmat podcast ini. Ya. Dan juga terkhusus kedua penanya ini, semoga mereka berdua diberi petunjuk oleh Allah untuk diberi pemahaman terkait dengan kandungan Al-Quran ini. Baik Ustaz, Amin. Baik. saya ucapkan terima kasih, dan saya meninggalkan tempat karena ada lagi urusan yang harus diselesaikan. Baik, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.